Halo, selamat datang di channel Dunia Historiografi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai Moshe Dayan yang merupakan sosok legendaris dalam dunia militer bagi Israel. Selama hampir 20 tahun, dirinya memberikan kontribusi besar dan daya tempur bagi pasukannya dan tentunya bagi militer Israel. Tanpanya, mungkin Israel bisa mengalami kekalahan melawan negara-negara Arab yang seharusnya mustahil dimenangkan oleh Israel. Banyak orang mengenalnya sebagai jenderal bermata satu, tapi hanya sedikit orang tahu peristiwa yang membuat dirinya mengalami kehilangan pada mata kiri. Saya mengakui konten dari negara ini cukup sensitif dalam artian ada pro dan kontra. Dan di sini saya hanya menjelaskan sejarah dan berusaha objektif. Semuanya saya kembalikan ke penonton. Berikut, Dunia Historiografi akan merangkum kisah hidup dan sepak terjang dari jenderal yang satu ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Jenderal bermata satu ini bernama lengkap Moshe Dayan, lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1915 di Kibbutz Degania, Alev, Israel Utara. Ayahnya bernama Samuel Dayan, lahir dan berasal dari Ukraina Kekaisaran Rusia, yang kemudian pindah ke Palestina. Pada saat remaja, Dayan sudah bergabung dan aktif sebagai anggota ilegal Haganah yang baru dibentuk. Haganah merupakan sebuah organisasi yang tujuannya adalah melindungi Yahudi yang biasanya diserang oleh bangsa Arab. Tak berselang lama, dirinya ditangkap oleh Inggris yang saat itu menganggap organisasi Haganah tidak sah, dan ia pun dipenjara tahun 1939 sampai 1941. Setelah bebas, ia pun mulai terlibat dalam dunia militer. Kemudian ia bergabung dengan militer kerajaan Inggris, tetapi ia ditugaskan bersama divisi infanteri Australia yang berperang melawan pasukan Prancis di Suriah pada Perang Dunia Kedua. Dan pada saat ia berada di Lebanon tahun 1941, dirinya terkena tembakan dari seorang serdadu Prancis. Saat itu, Dayan sedang berada di sebuah atap menggunakan teropong untuk memantau. Tapi naas, sebuah peluru menghancurkan teropong tersebut dan serpihan kacanya melukai mata kiri Dayan, sehingga membuatnya mengalami kebutaan. Dan sejak itu pun, dirinya mulai mengenakan penutup mata dan sekaligus menjadi ciri khasnya. Dayan kemudian direkomendasikan seorang perwira tinggi Australia dan mendapatkan bintang kehormatan militer tertinggi kerajaan Inggris. Dan pada tahun 1947, Dayan terpilih menjadi kepala Departemen Urusan Arab di Haganah. Dia bertugas merekrut intel dan mengumpulkan informasi tentang pasukan Arab di Palestina. Karir kemiliterannya terus melejit hingga pada saat Perang Kemerdekaan Israel tahun 1948. Dayan menjadi komandan pertahanan lembah Yordania dan kemudian menjadi komandan Front Yerusalem hingga pada tahun 1959 saat krisis terusan Suez, ia pun menjadi kepala staf. Karir kemiliterannya terus berkembang dengan sukses hingga pada tahun 1967 ia ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, dan hanya beberapa hari setelah dirinya terpilih, Perang 6 Hari atau Six Day War pun pecah. Ia menyadari bahwa dalam waktu dekat Mesir, Suriah, dan Yordania pasti akan bersatu dan menggempur negaranya. Untuk itu dia memutuskan untuk menyerang musuh terlebih dahulu pada tanggal 5 Juni tahun 1967 pukul 7:45 melalui serangan udara dengan jet-jet tempur. Dayan memerintahkan prajuritnya bahwa yang menjadi prioritas utama dalam penyerangan adalah landasan pacu udara koalisi Arab yang terparkir. Dan hasilnya, kurang lebih 3 jam saja Mesir kehilangan 293 pesawat, disusul pasukan tentara Israel yang menggempur kawasan Yerusalem yang dikuasai Yordania. Dan pada akhirnya Israel menang telak sehingga wilayahnya bertambah 2 kali lipat. Wilayah-wilayah yang berhasil direbut adalah Yerusalem bagian timur, jalur Gaza, juga dataran tinggi Golan di Suriah dan semenanjung Sinai di Mesir. Dunia terkejut akan pencapaian yang dilakukan dalam hitungan hari saja. Banyak orang pun menganggap bahwa kemenangan tersebut merupakan peran Dayan sebagai pahlawannya. Bahkan bisa dibilang bahwa popularitasnya saat itu mengalahkan Levi Eshkol yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel pada masa itu. Setelah kematian Levi Eshkol dan digantikan Golda Meir sebagai Perdana Menteri, Dayan masih tetap menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan tak lama berselang pecahlah Perang Yom Kippur tanggal 6 Oktober tahun 1973 yang nyaris membuat Israel hancur lebur. Suriah yang dipimpin oleh Presiden Hafez al-Assad dan Presiden Mesir Anwar Sadat
melakukan serangan mendadak saat hari suci umat Yahudi yaitu Yom Kippur. Ketidaksiapan Israel saat awal perang dan diserang dari dua front membuat nasib Israel berada di ujung tanduk. Tapi pada akhirnya Israel pun menang walau mengalami kerugian besar, yakni kurang lebih 3.000 pasukan Israel tewas dan Mesir kembali berhasil mendapatkan semenanjung Sinai dan sebagian dataran tinggi Golan kembali ke Suriah. Sebenarnya Badan Intelijen Israel Mossad sudah ngasih tahu kepada Perdana Menteri Israel Golda Meir dan Dayan terkait akan penyerangan, tapi mereka merasa tidak yakin akan laporan tersebut dan hasilnya mereka keliru. Golda Meir bersama Dayan dipersalahkan publik Israel karena mengabaikan laporan Mossad. Pada akhirnya Dayan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Menteri Pertahanan dan beristirahat sejenak. Tapi tak lama berselang, ia pun kembali aktif di dunia politik. Dan pada saat dirinya bergabung dengan partai penguasa, yakni Partai Likud, tahun 1977, dirinya dipilih sebagai Menteri Luar Negeri. Dan hasilnya adalah ia mampu melakukan perjanjian damai antara Mesir dan Israel tahun 1979. Pada tahun 1981, Moshe Dayan meninggal dunia pada usia 66 tahun karena kanker usus, dan ia dimakamkan di Tel Aviv. Ia dikenal umat Israel sebagai legenda dan pahlawan besar.